Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Berjumpa lagi dengan saya Oktavia Winda Lestari. Di sini saya akan membahas materi tentang cara membuat artikel ilmiah atau biasa disebut dengan karya ilmiah. Sebelum ke pembahasan, menulis itu sama halnya dengan penguasaan suatu bahasa. Jadi apabila tidak diasah, maka akan terlupakan. Baik, kembali ke materi. Yang pertama ada pendahuluan. Pendahuluan dalam artikel penelitian bisa disebut juga dengan latar belakang penelitian. Buatlah semenarik mungkin. Sampaikan informasi mengenai topik penelitian. Berikan ekstensif referensi atau literatur yang sesuai. Lalu berikan juga rumusan masalah dan novelty dari penelitian kita. Dan yang terakhir, pastikan struktur penulisan itu sudah sesuai. Pastikan dalam pendahuluan itu berkaitan dengan topik. Problem itu sudah ditentukan, penelitian relevan, fokus pembahasan, keterbaharuan, dan tujuannya. Kemudian dalam paragraf pertama, itu usahakan jangan ada kutipan. Lalu, minimal ada 3 penelitian relevan. Nah, itu apakah ada uniknya, apakah sejalan, apakah berbeda, seperti itu. Jadi dalam penelitian relevan, itu bisa dicantumkan bedanya apa, samaannya apa, lalu keterbaruannya apa. Kemudian yang kedua ada metode penelitian, di dalamnya ada jenis penelitian, data dan sumber data, instrumen penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan temuan penelitian. Yang ketiga ada pembahasan. Pembahasan merupakan pemaparan mengenai analisis hasil penelitian yang menjawab pertanyaan dari rumusan masalah yang ada dalam penelitian. Dalam pembahasan, itu menjelaskan tentang bagaimana hasil penelitian yang telah didapat. Kemudian merangkum dan menginterpretasikan pentingnya mengenai hasil atau temuan utama data penelitian. Berisi juga menafsirkan temuan data, tetapi tidak menuliskan hasil. Selanjutnya menuliskan pernyataan yang mendukung hasil dari penelitian yang telah dituliskan. Yang terakhir berisikan teks dan pemaparan analisis, bisa dalam bentuk tabel atau yang lainnya. Yang keempat ada hasil penelitian. Hasil penelitian merupakan pengkajian ulang terhadap validitas hasil penelitian. Nah, dalam hasil penelitian akan berisi pemaparan hasil penelitian atau temuan dari kegiatan penelitian yang telah dilakukan. Kemudian uraian tentang hasil yang diperoleh, lalu hasil penelitian juga didiskusikan dengan membandingkan hasil-hasil penelitian yang relevan. Dan yang terakhir berisi, setelah pemaparan hasil penelitian, itu disediakan penelitian terdahulu untuk membandingkan. Nah, ini ada salah satu contoh bagan yang biasanya digunakan dalam hasil penelitian. Bisa disederhanakan data dengan bagan, karena bagan itu bisa menambahkan lebih banyak konteks ke dalam topik. Kemudian ada simpulan. Simpulan di sini biasanya menjadi akhir dan rangkuman dari keseluruhan isi. Tetapi yang perlu diingat, simpulan bukan ulasan dari isi, tetapi berisi rangkuman hasil temuan data dan harus sesuai fokus permasalahan. Kemudian ini saya berikan tips terbit di jurnal bereputasi. Lalu ini link untuk mencari referensi yang akan digunakan. Cukup sekian yang sedikit ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.